Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Shalom jemaat Tuhan, shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Di hari pertama di tahun 2022 kita bersyukur sama Tuhan buat kesempatan kembali Tuhan beri bagi setiap kita. Gereja Tiberias kita boleh sama-sama kembali datang berkumpul beribadah. Kita bersyukur kita mengawali tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Kita percaya berkatnya melimpah bagi setiap kita. Mujizatnya disediakan bagi setiap kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kembali kami mengingatkan, kami mohon kerjasamanya bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir, khususnya bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir beribadah di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Tetap menggunakan masker dengan baik dan benar selama jalannya ibadah berlangsung, selama di dalam area ruangan ibadah. Juga kami mohon tidak menggeser kursi yang telah kami sediakan, juga dapat menjaga kebersihan area ruangan ibadah pada saat hari ini. Terpuji nama Tuhan, mari sama-sama kita akan memulai ibadah kita, ibadah tahun baru 2022 di sesi yang kedua pada hari ini, yang dilayani oleh Gembala Sidang kita yang terkasih Bapak Pendeta Dr. S.E. Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada hari ini. Kita satukan hati kita sama-sama, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa pengagungan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami boleh menutup tahun 2021 dengan baik. Bukan karena kuat dan gagah hebatnya kami, tetapi karena kesetiaannya Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami ada di hari yang pertama, di tahun yang baru pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih sama Tuhan. Buat kesempatan demi kesempatan Tuhan beri. Buat pengampunan senantiasa Tuhan beri bagi kami. Bahkan buat setiap berkat kemurahan-Mu yang sungguh boleh kami rasakan sampai hari. Kami bersyukur Tuhan kami hidup. Kami bersyukur Tuhan Yesus kami setia. Dan kasih-Nya tetap berlaku sama bagi setiap kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh lagi di tahun 2022 pada hari ini Tuhan, kami rindu memulai tahun ini bersama dengan Tuhan. Kami mau libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Kami mau libatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuntun kami, terangi setiap langkah kami. Kami gak mampu tanpa Tuhan, dan kami gak bisa tanpa Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat ibadah Gereja Tiberias di ibadah tahun baru pada hari ini. Kami doa agar setiap pribadi jemaat Tuhan yang hadir, bahkan setiap keluarga demi keluarga yang hadir, bahkan yang menyaksikan ibadah pada hari ini, Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami, menguduskan setiap kami, melayakkan setiap kami. Kami ucapkan berkat bagi yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. S.E. Pariaji bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji di pagi hari ini melayani setiap kami agar setiap firman yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kami. Bahkan agar setiap firman Tuhan yang kami dengar dapat menguatkan iman kami di dalam Tuhan. Bahkan membawa kami semakin hari semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami doa menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam satu nama yang hidup, nama yang setia, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan dalam hidup kami, Engkau Allah kami yang tak pernah tinggalkan kami sekalipun. Tuhan Yesus tak pernah jauh bagi setiap kami. Kami nyatakan terima kasih kami di pagi hari ini kepada-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku.
Kasih-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Oh, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan bagi kami, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu yang menopang hidup kami Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Yang aku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami persembahkan padamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Dengan segenap hati kami Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Sungguh penyertaan Tuhan sempurna hari lepas hari kepada kami. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia Tuhan bagi kami. Kasih setiamu di dalam hidup. Pagi hari ini sama-sama angkat rasa syukur-Mu, terima kasih-Mu kepada Tuhan. Dengan segenap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat
menolongku. Kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih dan setia Tuhan bagi kami. Kasih setiamu di dalam hidup. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan segenap hati kami di pagi hari ini, kami berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. Terima kasih bagimu Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, katakan buat kasih dan setia Tuhan bagiku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini karena pengorbanan Tuhan. Di atas kayu salib bagi kami, tubuh dan darah-Mu diberikan, dicurahkan untuk menyempurnakan kami. Sebagai bentuk kasih Tuhan, sempurna memelihara setiap kami. Kami bersyukur buat kesempatan di pagi siang hari ini. Kami boleh menyatakan iman kami, rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Terima kasih buat pembelaanmu. Terima kasih buat kasih, damai, sejahtera, kemurahan yang daripada Tuhan. Ini doa kami, ini ibadah kami, ini hati kami yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Shalom Cibarias. Di hari yang baru ini, di tahun yang baru ini, kita boleh terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk tahun yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap dan dari gereja mana asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari gereja Tiberias di hari yang indah ini, dimanapun berada, lebih bersuka kita lagi bagi nama Tuhan. Kita pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Yuk kita pandang dari suku mana, asalkan
Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau begitu baik bagi setiap kami ya Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Di hari yang baru, di tahun yang baru ini terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Kita boleh bersuka cita karena Tuhan Yesus begitu luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Come on. Sama-sama bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan. Yuk sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Gereja Tiberias. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Come on. Di dalam Tuhan bersuka. Say. Di dalam Tuhan, yo. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Yuk yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita, yo mari. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari bersuka bagi nama Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah dan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Lebih suka lagi yuk, mari bersuka bagi nama Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita dan bersuka, bersuka. Haleluya. Sekarang bersuka, bersuka sekarang esok, besok selamanya, selamanya bersuka, bersuka cita. Sorak-sorak yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, bersuka citalah kita semua, amin. Yang bersuka cita boleh lihat tangan-tangannya kembali, angkat tangannya, lambaikan tangannya, beri tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersuka citalah senantiasa sebab Tuhan setia bagi setiap kita. Dia baik bagi setiap kita yang percaya. Kita telah sama-sama memuji, menyembah nama Tuhan tiba pada saat siang sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita dibenarkan, dikuatkan oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kembali satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bahkan Engkau yang ubahkan kami sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat cinta kasih-Nya Tuhan, kesetiaan-Nya Tuhan yang tidak pernah pudar oleh waktu. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus kami hidup, Tuhan Yesus kami karyanya luar biasa bagi kami. Kami ada pada hari ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kesetiaan-Mu, karena tubuh dan darah-Mu bagi kami Tuhan. Kami telah datang memuji, menyembah, bersorak-sorai, bersuka cita senantiasa. Sebab yang kami sembah adalah Allah kami yang hidup, Sang Juru Selamat umat manusia, Tuhan Yesus namanya. Tiba pada hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami untuk kembali dikuatkan, dibenarkan, diajar oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kami rindu agar melalui kebenaran firman Tuhan, iman kami semakin setia sama Tuhan. Bahkan kami semakin hari semakin dekat, semakin melekat sama Tuhan. Kami ucapkan berkat bagi yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, agar setiap penyampaian firman melalui Gembala Sidang kami pada hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema bagi setiap kami, agar setiap kami yang hadir beribadah kami diberkati. Bahkan setiap kami yang menyaksikan ibadah secara live streaming juga kami tetap diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap peralatan yang digunakan, berkati setiap jaringan yang digunakan. Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami. Hanya kepada satu nama kami berseru, kami berserah dengan penuh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita buka hati, kita sambut firman Tuhan di pagi siang hari. Yesus yang menjamah hidup kami, Yesus yang mengubahkan hidup kami. Haleluya. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku, tak ku berhenti memuji, Dia selamanya. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Sama-sama kita buka hati kita sambut firman Tuhan di pagi siang hari ini. Kami mengundang yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia memimpin setiap kami dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan iman percaya di hadapan Tuhan Yesus, mari sama-sama nyatakan semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah jadi baru. Mari kita berdoa. Kami berfirman Allah, bila Engkau berkata sangat indah, bila 2-3 orang perlu namamu, Engkau hadir dan berkati mereka, maka berkati mereka yang mengadakan ibadah, berkati mereka semua yang datang sakit disembuhkan, lebih-lebih bebas virus corona, agar mereka diberkati sebagai warga kerajaan surga. Dan acara ini dimeteraikan juga online ke setiap rumah yang ikuti acara ini. Dan setiap rumah tangga yang ikuti acara ini, berkati mereka, rumah tangga mereka, kirim pasukan mereka menjaga mereka, agar mereka termeterai sebagai warga kerajaan surga. Berkati mereka tidak kena virus corona, tidak kena penyakit, tidak miskin bangkrut. Kami doa mereka masuk tahun ini betul jadi warga surga yang akan punya rumah di surga,
punya rumah duit. Huruf yang akan setiap kota kalian penuh kuasa, mujizat. Doakan mereka masuk tahun ini punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Berkati mereka semua, keluarga mereka diberkati, agar mereka rumah tangga mereka hidup yang bahagia, rumah tangga yang saling mengampuni, saling kasih, saling setia, agar mereka termetai sebagai warga kerajaan surga. Mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lalu saya diajari Tuhan Yesus menerangkan pada Anda bagaimana jadi warga surga, agar Anda menang atas setan. Masuk Tuhan ini biar Anda berjuang untuk masuk kerajaan surga, berjuang jadi warga surga. Maka tetap bisa. Ini bagian ketiga hari ini, ayat pembukanya juga di dalam Lukas 10 ayat 20 yang Anda harus perhatikan, harus sangat perhatikan, karena Tuhan ngajar ayat ini begitu indah, sampai detail, sampai melihat malaikatnya, malaikat jemput warga surga, sampai lihat orang tidak warga surga diterkam setan. Maka inti keselamatan di dalam ibadah dalam Tuhan Yesus adalah agar Anda dan saya menjadi warga surga. Maka seperti biasa, bagian ketiga ini pembukaan tetap Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Jadi khusus saat itu perintah Tuhan pada saya langsung ngajar sampai detail bagaimana orang masuk alam roh, bagaimana orang warga surga dijemput malaikat, bagaimana kalau tidak warga surga. Nanti saya beri ayat yang banyak, penutupnya apa? Kemana kalau orang tidak jadi warga surga? Begitu mengerikan. Kenapa? Seorang yang bukan warga surga begitu masuk alam roh yang nyambut setan. Anda tidak mau disambut setan. Kalau Anda warga surga, setan lihat Anda takut, Anda ditakut setan. Maka pentingnya keselamatan untuk masuk surga tergantung namamu terdaftar di surga. Karena malaikat tahu namamu di surga, maka jaga sesuai iman, jaga rumahmu. Tahu kalau ada yang bapak di rumah tanggamu, yang jemput malaikat, yang jaga di rumahmu. Maka harus punya target tahun ini bahwa malaikat jaga rumahmu, keluargamu semua jangan terhilang, semuanya menjadi warga surga. Saya punya pengalaman yang indah. Tuhan ngajar saya bagaimana Anda jadi warga surga. Maka pertama kali Tuhan ngajar saya ke warga surga. Saya singkatnya saya diundang ke surga Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sebelumnya menerangkan, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Kemudian suatu hari Tuhan ngirim malaikatnya jemput saya. Jadi saya jemput malaikat menuju ke tiang ke surga. Maka tiba-tiba muncul teman saya juga mati. Maka dia disambut setan yang banyak, diseksa sangat mengerikan. Akan dibakar lubang neraka. Saya bilang malaikat, tolong itu teman saya, dia seorang pengusaha yang besar, bos yang besar. Malaikat mengatakan apa? Tugas saya, malaikat bilang saya, pasti Tuhan yang kirim, cuma jemput yang warga surga. Sekali lagi, malaikat cuma jemput Anda yang warga surga. Anda perhatikan bahwa Tuhan mengatakan, bersukacitalah Anda sebagai warga surga. Tapi jangan bersuka karena kamu punya kuasa usir setan. Tapi paling bersukacita Anda jadi warga surga. Kenapa? Anda namamu di surga. Pertahankan agar namamu termeterai di surga. Maka saya undang surga, Tuhan meteraikan nama saya. Waktu saya diundang surga pun Tuhan ngajar saya, sehingga belum saja mati, kamu lihat namamu termeterai bersama istrimu termeterai surga. Kamu kembali ke bumi gereja yang besar, yang kuasanya besar di muka bumi, untuk nyerukan Anda. Kenapa?
Anda akan suci pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu. Artinya apa? Saya punya perintah khusus oleh Tuhan. Sampaikan kepada Anda untuk jadi warga surga. Anda suci pikiranmu, perkataanmu, segala perbuatanmu. Tapi Tuhan mengajar Anda dan saya. Anda menyanggur, Anda tidak dikalahkan oleh antikris, tidak dikalahkan oleh persona, tidak dikalahkan oleh resesi. Anda tetap punya iman diberkati, generasi yang selalu dicukupi. Maka tanda kejaman kita baca di sini, yaitu di dalam Daniel 12. Daniel 12 ayat 1-3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jadi firman mengatakan apa? Bahwa zaman akhir, temanya pun tema akhir zaman. Maka Anda perhatikan bahwa akhir zaman menjadi zaman terjadi kesesakan yang banyak mukjizat, banyak masalah kita hadapi. Tapi satu hal yang diperhatikan yaitu bahwa zaman akhir ini di tema yang zaman banyak kesesakan, banyak penderitaan. Anda katakan istilahnya mau satulah dari kita, mungkin Anda ya dosa Anda semua bekerja kecukupan karena Anda punya iman. Kalau Anda berjuang warga surga, Anda pada diberkati, dicukupi tidak kurang. Zaman kesesakan, mari berjuang ke surga, pintunya sempit. Maka kita baca sih, Yesus mengajar bagaimana ke surga, pintu sempit. Artinya tidak setiap orang bersurga. Kita baca di dalam Lukas 13. Lukas 13 ayat 23-30. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana engkau datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang-orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Jadi istilah Tuhan, berjuanglah mulai pintu sempit. Saya harus mengatakan ke surga itu perjuangan. Berjuang apa? Katakanlah, karena Tuhan telah nebus dosa kita, disalib untuk kita. Artinya apa? Kita ini harus sadar
bahwa kita ini ditebus sangat mahal. Karena Tuhan pernah berkata, apa gunanya Anda punya dunia isinya, hilangnya jadi betapa besar harga satu nyawa. Tuhan gambarkan lebih daripada dunia isinya. Jadi Anda kalau sudah dengar tahu firman Tuhan, lebih ucapan saya, Anda berjuang masuk surga. Pintu sempit, hanya Anda dibatasi untuk surga. Surga itu dikatakan apa? Maka orang bertanya, sedikit yang masuk surga. Yaitu kenapa sedikit? Karena yang masuk surga itu hanya yang junjung firman Tuhan, taati firman Tuhan. Maka ada peraturan untuk masuk surga. Ada peraturan Anda masuk surga ya. Jangan dosa, jangan salah. Tuhan katakan pada orang kaya ingin ke surga, dikatakan apa kamu tidak membunuh, apa kamu tidak berzina, apa kamu tidak dosa, tidak mencuri, yang sederhana. Tapi kalau ada orang-orang katakanlah ingin masuk surga tapi dia masih dosa, masih curi, masih nipu, dusta. Padahal Tuhan keras, orang nggak berdosa. Maka rekan pendeta ditebas nggak boleh dosa, dusta. Kan dusta itu anak iblis. Maka usaha doa supaya ditebas nggak ada pembicara yang dusta. Lagi Tuhan mengatakan kamu itu sudah ngerti firman Tuhan. Lebih Anda ngajar firman Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Maka yang Anda berjuang itu sebut Anda dengar firman Tuhan, belajar firman, tapi melakukan. Artinya apa? Orang ini sudah berjaman setiap minggu misalkan. Kalau usah setiap hari, setiap minggu makan minum. Yaitu artinya terima Tuhan Yesus. Kan Tuhan gambar apa? Yang diundang surga nanti makan minum, pesta di surga. Jadi Anda sudah terima Tuhan Yesus, Anda hidup yang suci. Maka kalau Anda ini diberkati, ingin sembuh, diberkati, tidak bangkrut miskin, tapi Anda masih dosa berjaman, maka Anda tidak dikabulkan doanya. Yang dikabulkan apa? Yang lurus, jujur firman Tuhan, percaya yang benar Tuhan. Maka orang-orang yang berdosa ini, Tuhan katakan apa? Hanyalah di hadapan aku. Orang yang berbuat jahat, artinya mari kita jaga hidup kita, masuk dalam diri kita jaga. Anda harus jaga, jangan dosa salah. Tapi nama saya di surga. Saya berjuang hidup suci. Saya berjuang Tuhan, suci pikiranku, perkataanku bersetiap hari, bahkan berkali-kali satu hari. Ya, kalau saya dosa, nama saya ditutup lagi. Walaupun Anda sudah dibaptis Islam, Anda termasuk surga, tapi Anda jatuh dosa, Anda dicoret. Tuhan mengatakan ingatkan kita, yaitu di Markus 1 ayat 15, Tuhan ingatkan pada kita, yaitu mari perhatikan ayat ini. Markus 1 ayat 15, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan kata apa? Bertobatlah, kerajaan surga ya udah dekat. Percaya pada Injil tuh. Percaya. Jadi kita harus apal Injil tuh. Waktu saat nggak dipakai Tuhan, kenapa? Seorangnya selalu ingin yang fakta tuh, yang fakta, yang real tuh. Saya nggak pernah ngarang-ngarang atau yang menggambarkan dikarang dan sebagainya, atau menafsirkan dikarang. Saya bukan tipe itu, saya maunya fakta. Maka suatu hari saya dengar berita Tuhan, pasti kamu baca Alkitab, di situ ada Injil kerajaan surga, ikut lagu tuh. Saya berbulan-bulan dengar perintah Tuhan sederhana, baca Alkitab, di situ ada Injil kerajaan surga. Maka saya nolak untuk baca, Akhirnya suatu hari saya jatuh, nggak bisa jalan. Istri punya Alkitab, maka memberikan saya Alkitab.
Jadi orang nggak layak nih Tuhan. Baca Alkitab, baca Injil, ya saya baca Injil lebih dulu. Waktu saya lupa nggak bisa. Jadi Tuhan bisa maksa orang untuk baca. Saya orang aneh. Waktu itu Tuhan nggak pakai saya suruh baca kita Injil aja nggak mau. Akhirnya saya terpaksa dilumpuhkan. Kemudian ibu punya Alkitab. Karena saya nggak bisa bangun, lumpuh, terpaksa saya baca. Tadi saya menangis, kasih Tuhan Injil Kerajaan Surga bahwa ada juru selamat kita nama Yesus, yaitu Yesus yang punya Kerajaan Surga, Yesus yang jadikan warga surga. Maka saya akhirnya satu tobat, tapi akhirnya Tuhan memakai siapa? Saya beli lebih dari 500.000 kitab Injil. Saya bagi-bagi di bis, di metro, di mal-mal. Saya bagi termasuk saya ke Singapura, ke Malaysia, ke Sri Lanka, ke India, termasuk ke berbagai negara. Modal saya koper isi Injil. Bahkan dengan kitab Injil itu banyak orang marah tuh. Saya pernah bagi Injil di pasar di dekat Surabaya, di pasar, bagi di pasar-pasar. Orang pasar ada yang marah. Orang marah diteriakin saya, Tuhan lindungi saya luar biasa. Jadi saya punya pengalaman banyak. Ternyata apa? Ada 2 jam pulang pisau. Mereka teriak-teriak, tapi tadi deh, kenapa saya belum dipukuli, belum dibunuh? Padahal siap saya mati. Siap mati. Akhirnya saya lihat tangan mereka pegang pentungan, nggak bisa gerak, pegang batu nggak bisa gerak. Itulah kalau Anda melayani Tuhan, Anda dijaga, malaikat tidak bisa ngerajam Anda. Rasul Yohanes, Tuhan merintai saya seorang martir roh Yohanes. Yohanes pernah dibakar nggak mati. Yohanes disiksa nggak mati. Maka Yohanes itu dikurung di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu seberang Yunani, seberang Turki. Maka dia satu-satunya orang tinggal di Pulau Patmos. Yaitu umurnya sampai 140 tahun. Padahal Mazmur mengatakan kita Mazmur umur manusia 70 sampai 20 tahun. Tapi beliau Yohanes umurnya 140 tahun. Karena saya punya roh, saya berpikir usaha umur panjang, sosok lebih iman saya. Kan Tuhan akan saya roh, ternyata memang saya korban di lapangan, dilempari batu, diserang pesilat dan sebagainya. Untuk dilempari batu sudah sering tapi satu batu pun tidak pernah kena saya. Diserang pun saya juga tidak pernah kena. Jadi kalau saya punya mata Yohanes, karena Tuhan demonstrasikan Yohanes tidak pernah mati disiksa, dibakar juga ada kamu Yohanes dibakar nggak mati. Maka betapa mulia Yohanes. Maka Yohanes yang di Pulau Patmos ditaruh di pulau yang terpencil, nggak ada penduduknya. Maka dia turun naik ke surga, mulai kitab Wahyu. Maka saya selalu baca kitab Wahyu. Kitab Wahyu menggambarkan apa? Kitab Wahyu menggambarkan akhir zaman hari kiamat. Maka itulah kita selalu perhatikan pelajaran kitab Wahyu. Karena pernah 300 tahun kitab Wahyu nggak diakui. Karena kitab Wahyu nggak akan Yohanes bertemu turun naik ke surga. Maka kalau gereja Times banyak berkembang karena di mal-mal saya bagi setiap mal pasukannya anak saya. Kenapa? Kalau saya juga satu larang anak saya yang bagi ke mal-mal, saya sampai ke dekati metro, dekati bis, saya bagi-bagi di bis, di metro segala. Jadi mari Anda baca Injil Kerajaan Surga, bertobatlah. Dan saya bertobat kenapa? Intinya karena Injil Kerajaan Surga dan Sang Injil, karena mendengarkan suara Tuhan,
baca Injil Kerajaan Surga itu laku, maka saya bisa membaca kitabnya lebih dari 5.000 kitabnya. Mungkin dunia orang yang paling nyebar kitabnya paling banyak adalah saya, dan saya doakan agar siap kitab menjadi menangkan satu keluarga. Jadi kita sekarang kita jadi Filipi Filipi 3 ayat 20-21. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Jadi berkat kita, kalau kita, nama Anda dan saya tertera di surga, hadiah besar. Lagi, Anda warga surga yang dimasuki. Gereja bebas saya dimasuki. Mungkin Anda pikir, Pak sih ngomongnya muluk-muluk so. Saya bukan orang muluk, saya enggak, saya tolak dulu. Memerintahkan saya ke surga, dilihat kamu sampaikan. Yang saya dengar dari Tuhan sampaikan, yang saya lihat di surga, di neraka, Allah sampaikan. Saya yang diajar lengkap tentang kerajaan surga, neraka, termasuk orang yang gak diangkat. So. Maka ini sangat keras ayat ini. Kemana orang gak warga surga? Penting Anda tahu kemana orang gak warga surga. Kita baca di Wahyu 20, 19, yang gambarkan tegas kalau orang gak warga surga kemana? Wahyu 20 ayat 11-15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian firman Tuhan. Oke, penting sekali Anda warga surga. Saya kembali diajari Tuhan langsung terangkan Anda harus jadi warga surga. Langsung sampaikan pasti. Kamu serukan agar Anda jadi warga surga yang suci pikirannya, perkataan perbuatannya. Maka dia Anda warga surga, yaitu Anda ada kitab warga surga. Anda tertera. Kalau yang surga diterang, tertera tercatat di surga. So. Tapi kedua ada kitab lain. Kitab itu apa? So? Kitab yang lihat, yang membuat perbuatan kita di Tuhan tahu pikiran kita, perkataan kita, program kita dicatat. Perbuatan Anda di bumi dicatat. Anda dituntut perbuatanmu, maaf sekali lagi. Anda dituntut segala perbuatan bumi. Maka jaga Anda curi Tuhan lihat.
Anda dusta, Tuhan lihat, direkam. Anda zina, direkam. Anda punya orang ketiga, direkam. Maka sampaikan pada Anda, perbuatanmu direkam. Di akhir zaman dituntut berdasar perbuatanmu. Kalau Anda nggak tercatat, karena di kitab itu perbuatanmu banyak dosa, banyak kejahatan, maka mari masuk Tuhan itu. Kita janji tidak dosa lagi. Anda kenapa tuh? Karena masuk tahun baru ini satu tuh. Kalau Anda janji berdoa supaya doamu dikabulkan, saya punya pengalaman yang banyak. Selalu janji pada Tuhan dikabulkan. Saya pun suatu waktu melamar istri, sangat kenal istri itu. Ya, saya lihat duduk di ruang tunggu kantor saya lihat dari samping. Saya tidak, saya coba katakan, Tuhan, saya ingin dia jadi istri saya. Saya janji selamanya saya cinta dia, saya janji setia sama dia. Dan saya pernah buat pernyataan sama ibu, kalau saya zina sekali saja, saya ke neraka. Kalau sampai berzina saja, nama saya dicoret. Jadi hati itu, maka segala sesuatu, sekali lagi, pada saya, katakanlah, prinsip saya selalu ingin nolong orang menderita, orang miskin. Saya selalu nangis orang miskin. Bahkan nangis orang neraka pun saya nangis. Maka di neraka saya berlutut kaki Tuhan. Lihat neraka, saya berlutut kaki Tuhan, saya cumi Tuhan. Hamba tidak mau ke surga, hamba ke neraka. Tolong selamatin, beri kesempatan untuk tobat. Karena Tuhan neraka yang neraka orang yang tidak tobat, orang tidak sempat minta ampun, dan orang tidak kenal korban darah Yesus. Apapun Anda yang Kristen tahu Yesus murtad, seruan saya, Anda perlu berlutut. Tuhan Yesus, apa betul aku punya surga? Kalau Anda betul hatimu baik suci, janji itu baik, Tuhan bisa datang. Tuhan datang ke jumpa ibu saya, jumpa saya kenapa? Cuma satu, karena saya minta ke surga pada Tuhan. Satu, ibu saya dijumpai Tuhan, saya 2 kali ketemu tuh. Ibu saya di surga cantik, muda, bajunya putih kemasan, rumahnya yang besar, juga ibu saya bilang, kamu rumahmu di sini. Jadi ibu udah ngatur, Tuhan yang berikan rumah yang besar. Maka sekali lagi, tahun ini tahun baru ini, saran saya, Anda minta apapun diberikan, bahkan minta rumah. Saya pun minta masuk surga, ibu saya minta masuk surga, dikabulkan sang surga. Didatangi Tuhan Yesus, aku yang punya surga. Maka ibu saya ditanya Tuhan Yesus, minta apa ibu? Ibu minta saya ikut Yesus. Maka Tuhan selalu mengabulkan permintaan ibu saya. Maka saya masuk. Saya ada mengatakan pada Anda, maka saat di persatuan saya di pendeta, gembala, kedua ibu saya, bahkan kalau saya nggak mau melani dulu, masa saya nggak mau, tiba ke neraka malaikat. Saya lihat Yesus di langit dengan kemudian dengan malaikatnya. Tuhan panggil malaikatnya, kamu cari pasti. Dan sadar malaikat, waktu berlutut, Tuhan pilih orang lain, jangan hamba. Hamba tidak bisa negur orang lain. Hamba tidak menyakiti orang lain. Tugas pendeta kan negur, hamba tidak bisa. Maka karena saya mungkin Tuhan sudah marah, malaikat kamu cari pasti. Saya jamin malaikat bak ke neraka masih menunjuk ke langit. Yang perintah kamu Yesus yang punya surga. Kalau kamu tidak ikut dia,
Itu karena doa ibu saya, doa ikut Yesus. Kamu hari ini ke neraka, Anda kabarkan. Saya nolak, diancam ke neraka hari itu. Saya mula-mula lihat neraka takut. Ketakutan saya. Dinyala api. Saya nggak mau ke neraka. Angin saya peluk Tuhan yang saya melayani Tuhan. Saya orang selalu nempati janji. Tapi akhirnya kok gak jadi pendeta? Saya nggak bisa jadi pendeta. Saya nggak bisa jadi pendeta. Saya ngomong sih, kok siapa yang jadi pendeta? Akhirnya saya berkali-kali diajar seperti itu ditabrak mobil so. Harusnya dipotong kakinya. Argo juga mau dioperasi. Argo mau dioperasi, saya perlu Tuhan. Hamba siap melayani. Saya janji melayani Tuhan, hamba melayani. Saya janji kalau Argo sembuh tidak dioperasi. Jadi segala sesuatu kalau Anda janji hidup baik, maka mari Tuhan janji bantuan yang baik. Pengalaman saya kalau saya janji hidup baik selalu dikabulin. Yang penutup kita baca di Roma 12:1-2. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Jadi mari kita masuk tahun baru ini, Anda berjuang jadi warga surga. Maka kita jadi warga surga dikatakan apa? Ibadah sejati kita, mempersembahkan tubuh kita, ibadah sejati. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ditombak, ditikam, disalibkan untuk kita. Tubuhmu bukan milikmu lagi, milik Yesus. Nah, kalau Anda ingin jadi warga surga, serahkan tubuh untuk disucikan, ditebus dengan darah Yesus, diampuni dengan darah Yesus. Seruan saya, mari Anda mempersembahkan tubuh kita ibadah saksi, karena bukan milik kita lagi, milik Yesus yang telah menebus Anda, disalibkan. Maka Anda renungkan, Tuhan korban demikian besar. Mari kita percaya pada Tuhan. Tuhan, aku serahkan tubuhku milikmu Tuhan, agar tubuhku, jiwa rohku nanti di surga sepanjang masa tetap mempelai sebagai warga surga. Saya perjuangan Anda mempersembahkan tubuh itu ibadah jati. Jangan salah, jangan dosa. Dosa keluargamu semua warga suami istri saling ampuni, saling setia. Saya pernah dikasih, saya pernah mimpi, sangat mimpi penglihatan Tuhan. Dia kecaman. Saya mimpi seperti khotbah kecaman. Lihat lautan manusia. Saya suruh bicara Tuhan. Maksudnya ada istilah dari Tuhan. Gambaran suruh bicara utusan Tuhan. Jangan ikut saya. Dan juga lihatkan orang tidakah, yaitu orang yang tidak ngasih dari Yesus. Orang yang mereka enggak setia pada Tuhan. Juga mengatakan ada orang yang punya orang ketiga enggak bisa suka. Istilah itu waktu saya lihat akhir zaman, istilah Tuhan, jangan Anda para Bapak Ibu, para Ibu amin dosa suami, saling setia. Para Bapak saling ampuni bersama Ibu. Anda berdua bersama-sama janji hidup yang baik, mempersembahkan yaitu sejati tubuh kita, agar kita diserahkan pada Tuhan, milik Tuhan, agar kita bangkit dari kiamat, terbang surga. Anda janji Tuhan, aku hidup baik, hidup janji, junjung firman-Mu, mati berterima sebagai warga surga.
agar hamba keluarga serumah di surga. Dosa dan saya, keluarga kamu, keluargaku akan sepanjang masa tinggal di surga, punya rumah di bumi. Dosa yang utama, Anda cari rumah di surga agar Anda dan saya nanti sepanjang masa tetangga di surga. Amin. Kami serahkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Risa Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudara, kembali gembala sidang kita mengingatkan kita semua betapa pentingnya kita jadi warga surga. Maka kita bersyukur hari ini kita sudah ada di tahun yang baru, tahun 2022. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saudara, tidak semua orang bisa melewati tahun 2021. Tidak semua orang bisa menginjakkan kakinya, yaitu masuk tahun 2022. Maka hari ini saudara bisa mengucap syukur, bisa beribadah, masuk tahun 2022. Semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan. Jangan sia-siakan kasih Tuhan. Tadi seperti Pak Pariaji sampaikan bahwa Tuhan Yesus pakai Pak Pariaji Gembala Sidang sebagai seorang martir, seorang yang mau berkorban untuk jemaat. Itu sebabnya Pak Pariaji selalu bilang tadinya ingin pensiun, ya ingin selesai pensiun, tapi diperlihatkan Tuhan Yesus yaitu bermahkota duri disalibkan di atas kayu salib. Lalu doa lagi minta ingin pensiun, tapi dibawa ke sebuah kuburan atau pemakaman. Artinya apa? Melayani sampai akhir, melayani sampai Tuhan menjemput. Maka saudara hari ini bersyukur ada di gereja Tiberias. Tuhan janji jemaat Tiberias lautan manusia, pesta di sorga. Tuhan janji hidup saudara dipelihara oleh Tuhan. Tuhan janji saudara diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, kalau saudara dengar tadi apa yang Pak Pariaji sampaikan, intinya adalah betapa seorang gembala tidak ingin jemaatnya terhilang. Betapa seorang gembala tidak ingin jemaatnya tertinggal. Maka tugas seorang gembala adalah merawat, memelihara jemaatnya agar tidak tersesat. Merawat, memelihara yaitu domba-domba atau jemaat supaya senantiasa sehat, panjang umur, diberkati Tuhan. Katakan amin. Memelihara, merawat jemaat agar siap untuk pesta di surga. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tuhan bisa datang malam nanti, Tuhan bisa datang besok, Tuhan bisa datang lusa. Kapanpun Tuhan datang, kalau saudara jadi warga surga, saudara pasti terangkat, saudara pasti pesta di surga, saudara tidak terhilang. Katakan amin. Jadi janji Tuhan kepada Tiberias, Pak Pariaji, jemaat Tiberias, ruangan maha suci. Kenapa seperti itu? Karena waktu Pak Pariaji digandeng ke surga, mampir ke neraka, lalu diperlihatkan orang-orang yang di neraka. Yang pertama mereka yang terlambat bertobat. Maka hari ini siapapun saudara jangan sampai terlambat bertobat. Saudara bertobat, percaya hidupmu diberkati. Amin. Yang kedua dikatakan orang yang terlambat minta ampun. Tidak ada penyesalan di alam roh. Hari ini selama saudara masih bisa minta ampun, apapun dosamu Tuhan pasti ampuni. Katakan amin. Yang ketiga dikatakan bahwa orang-orang di neraka adalah orang-orang yang tidak percaya darah Yesus. Itu sebabnya Pak Pariaji bilang, Tuhan saya mau ganti orang yang di neraka. Lalu Tuhan berkata apa? Pariaji, kamu seorang martir yang mau korban untuk jemaat. Maka dijanjikan jemaat Tiberias di ruangan masuci. Hari ini saudara terima darah Yesus, dosamu diampuni, saudara disembuhkan, dan saudara mempelai Kristus. Katakan amin. Saudara, baik kita buka satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Dua ayat kita baca bersama, Yesaya 43, 18 dan 19. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Stop dulu. Saudara, firman Tuhan hari ini ingatkan kita, jangan ingat-ingat yang dahulu.
lupakan semua yang lalu, lupakan semua yang buruk, lupakan semua kepahitanmu, kebencianmu, kekecewaanmu, apa yang kau alami sepanjang tahun 2021 yang membuat hatimu kecewa, yang membuat hatimu sedih, peristiwa-peristiwa buruk, situasi-situasi buruk, lupakan semua. Hari ini mari kita memulai hari yang baru, tahun yang baru dengan hidup yang baru. Katakan amin. Mari kita tata hati kita, jaga hati kita, agar tahun ini, tahun 2022, hati kita terus melekat kepada Tuhan. Kalau kita terus melekat kepada Tuhan, nempel sama Tuhan, menyatu dengan Tuhan, apapun doa kita Tuhan kabulkan. Katakan amin. Kita diluputkan, kita dijaga, kita dipelihara. Pada umumnya orang-orang senang mengingat keburukan-keburukan di masa lalu. Pak, jangan ingat keburukan-keburukan istrimu. Bu, jangan ingat keburukan-keburukan suamimu. Ingatlah hal-hal yang baik. Semakin saudara mengingat hal yang buruk, semakin kecewa hatimu, semakin hancur hatimu. Tapi ketika saudara mengingat kebaikan Tuhan, maka apapun keadaanmu, engkau akan berbahagia, engkau akan bersukacita, engkau akan tetap berdiri di tengah badai, dan engkau keluar sebagai pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terus ayat 19 kita baca bersama, 4, 3, 2, 3, ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang, stop, sama-sama bersama saya katakan, Tuhan akan membuat, akan melakukan sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Apa itu yang baru yang sudah datang? Lanjut sama-sama, 2, 3 ya. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak apa? Membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara perhatikan, Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Apa itu sesuatu yang baru? Jalan-jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Zaman dulu saudara, buat jalan di padang gurun, buat sungai di padang belantara, sesuatu yang mustahil. Maka percayalah tahun 2022, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Sesuatu yang tidak pernah saudara lihat, sesuatu yang tidak pernah saudara bayangkan, itu yang akan Tuhan kerjakan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, di Tiberias selalu mujizatnya mujizat yang fresh, yang selalu baru, yang belum pernah terjadi. Itu sebabnya Tuhan bilang pada gereja Tiberias, Pak Parhaji, gereja Tiberias dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kuasa yang besar, kuasa tiada taranya. Contoh dulu saudara, jarang saudara bayi yang sudah mati dibangkitkan, belum pernah ada. Tapi di Tiberias, bayi-bayi yang mati dibangkitkan. Katakan amin. Tadi pun saya sesi pertama di Bekasi Trade Center, ada seorang, sekarang anaknya sudah kelas 4, namanya Eleora. Dia lahir saudara, sudah membiru, sudah mati. Bukan dibawa ke rumah sakit, dibawa ke gereja saudara. Saudara bayangin, bayi mati bukan dibawa ke rumah sakit, dibawa ke gereja. Tapi tidak ada yang mustahil. Dia dikasih di mulutnya, udah biru bibirnya saudara. Kasih perjamuan, dibalur minyak urapan. Bayi Eleora disembuhkan, bayi Eleora dibangkitkan, bayi Eleora diselamatkan. Tidak mati, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka siapapun saudara hari ini percaya, 2022 Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tadi malam pun saudara saya, jemaat bersaksi. Sama saya dia bersaksi. Pendeta, saya dapat hadiah Natal, mujizat Tuhan. Jadi dia usaha saudara. Jadi usahanya itu dia bikin proyek, maksudnya kerja proyek-proyek. Tapi karena orang lagi susah, pembayarannya semua pending semua. Bahkan ada satu proyek sudah selesai proyeknya, tiba-tiba perusahaannya bangkrut, tutup. Gimana mau bayarnya? Nilainya 2M saudara. Ada lagi yang tagihannya 500 juta, belum bayar semua.
Nah dia bingung ini usaha gimana. Proyek udah kerja, udah bagus, udah selesai. Tinggal minta tagihan, gak bisa bayar orang-orang saudara. Maka menjelang Natal, dia bilang dia mau pinjam uang. Dia mau pinjam ke bank, mau pinjam uang karena gak punya modal. Gak punya dana. Saudara, pengusaha itu butuh cash flow, butuh perputaran uang. Apalagi mau tahun baru untuk gaji karyawan, bonus akhir tahun. Dia bingung saudara. Jadi dia doa supaya Tuhan, saya mau pinjam uang Tuhan. Doanya mau pinjam uang. Tapi ternyata apa? Sebelum Natal saudara, tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa. Tuhan kasih proyek. Ada orang saudara, mau impor barang dari Tiongkok. Nah bapak ini tahu channelnya, tahu jalannya, cuma tahu aja. Maka bapak inilah yang disuruh beli saudara. Nilainya 2M. Nggak nyampe 1 minggu, hanya 3 hari bapak ini dapat proyek itu, untungnya 500 juta. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Perhatikan, doanya minta pinjem duit sama Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kasih uang tunai. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Tuhan akan melakukan mujizat. Saudara pasti diberkati. Saudara tidak kelaparan. Tuhan pasti cukupi. Bangkitlah. Tuhan telah datang. Tuhan jamin hidup saudara. Katakan amin. Mungkin selama 2 tahun ini kita tertidur. Kalau orang-orang bilang generasi rebahan. 2022 nih kita bangkit. Usahamu bangkit. Pelayananmu bangkit. Rumah tanggamu bangkit. Kesehatanmu bangkit. Karena Tuhan menjamin yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi mari terus saudara, kita jaga hidup yang baik seperti tadi Pak Preji, warga surga. Nah hari ini kita akan belajar 3 hal. Apa yang akan Tuhan lakukan di tahun 2022 ini. Sekali lagi seperti yang tadi malam saya sampaikan. Berhenti, Tuhan apa yang akan terjadi. Ada hamba-hamba Tuhan saudara memprediksi katanya ada yang ngeri lagi lah, yang nakutin lagi. Saudara, saya tidak bilang salah itu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau nakut-nakutin jemaat. Siapapun saudara, kita nggak tahu. Sekali lagi, kita nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang terjadi 2022. Semua pun saudara nggak ada yang tahu. Kalaupun ada itu saudara mohon maaf ya. Ya so tahulah gitu atau ya. Nggak ada yang tahu. Siapa saudara yang tahu apa yang terjadi 2022? Tidak ada yang tahu. Yang ada cuma apa? Prediksi. Yang ada cuma apa? Ramalan saudara. Jadi kita bukan fokus apa yang akan terjadi. Tapi mari hari ini kita fokus apa yang Tuhan akan lakukan. Mau apapun yang terjadi 2022. Kalau kita berjalan bersama Tuhan. Kalau kita hidup dalam pertobatan, kalau kita ada minyak dan anggur, kita keluar sebagai pemenang. Kita akan tetap berdiri tegap. Kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Katakan amin. Nah hari ini kita akan belajar apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita di tahun ini, tahun 2022. Yang pertama kita baca Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apa? Stop, sama-sama bersama saya katakan. Supaya aku kuat. Aku harus berpegang pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan. Amin. Jadi yang membuat saudara kuat bukan jabatanmu. Yang membuat saudara kuat bukan harta kekayaanmu. Yang membuat saudara kuat adalah ketika saudara melakukan perintah Tuhan, melakukan firman. Katakan amin. Itu sebabnya gereja ini, gereja Tiberias, berdiri kokoh kuat. Kenapa? Karena Tiberias, Pak Preji, melakukan perintahnya. Jadi kalau kemana-mana Pak Preji selalu bilang, minyak anggur, minyak anggur. Mempelai, pesta di sorga. Karena perintahnya itu saudara. Nggak ada yang lain, perintahnya itu. Itu sebabnya kalau saudara selalu dengar Pak Preji, minyak anggur tidak dirusakkan. Minyak anggur pesta di sorga. Karena perintahnya itu. Itu sebabnya gereja Tiberias kuat. Saudara dan saya kuat. Saudara diberkati, katakan amin.
Terus ayatnya yang ke-9. Sama-sama 2, 3 ya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan, sama-sama bersama saya, aku panjang umur, aku sehat. Amin. Ayat 10 sama-sama 2, 3 ya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah suatu negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari. 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai, sama-sama bersama saya katakan, mata Tuhan mengawasi hidupku dari awal tahun sampai akhir tahun. Amin. Saudara, dari sorga Tuhan lihat saudara. Dari sorga Tuhan lihat air matamu. Dari sorga Tuhan dengar doa-doamu, jeritanmu. Siapapun saudara yang hari ini sedang sedih, siapapun saudara hari ini yang sedang luka hatinya, siapapun saudara yang butuh untuk keluarga, butuh untuk usaha, butuh untuk anak-anak, dari sorga Tuhan lihat. Tuhan bukan hanya lihat, Tuhan akan berkati saudara. Tuhan akan tolong saudara. Jadi yang pertama, apa yang akan Tuhan lakukan di tahun ini? Mari yang pertama kita imani, Tuhan akan menjaga dan mengawasi hidup kita sepanjang tahun. Sekali lagi, Tuhan akan menjaga hidup kita sepanjang tahun. Ada jemaat saudara, di akhir tahun 2014, mau liburan sama istri, sama anak-anak ke Singapura. Mereka di Surabaya. Lalu sebelum berangkat besok saudara, mereka sebelumnya malamnya jenguk orang tuanya yang sakit di rumah sakit. Setelah jenguk saudara, pulangnya jadi malam. Nyampe rumah udah tengah malam. Lalu doa lagi perjamuan kudus, istri, suami, anak-anak. Lalu mereka pasang jam waker, pasang jam 4 karena pesawatnya jam 5.30. Lalu saudara, nggak tahu bagaimana, tiba-tiba mereka terbangun jam 6, wakernya nggak nyala. Dia kaget, wah, katanya, oh Kang, gimana ini? Pesawatnya udah terbang, mereka baru bangun. Istrinya ngambek, nggak jadi liburan, nggak jadi jalan-jalan. Istrinya ngambek di kamar, nonton film Korea. Suaminya di luar, tiba-tiba ditelepon. Ngomong Jawa, Surabaya gitu saya kurang pintar gitu. Iya, di mana katanya? Di mana gitu. Orang opo-opo katanya. Kenapa? Di mana kamu katanya? Di rumah. Bukannya terbang ke Singapura? Enggak. Coba nonton TV. Langsung suaminya masuk ke kamar, suruh istrinya ganti film Korea dengan TV, saudara. Berita. Lalu dapat berita. Pesawat yang mereka tumpangi jam 6 sekian saudara, jatuh di laut antara Sumatera Kalimantan. Dan nama mereka tidak ada dalam daftar penumpang. Mereka selamat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, hari ini yang perjamuan di Tiberias Minyak Urapan, malaikat Tuhan jaga saudara. Malaikat Tuhan melindungi saudara. Tuhan jaga hidupmu, katakan amin. Jadi kenapa saya bilang tadi malam, nggak ada yang perlu kita sesali. Semua yang terjadi atas seizin Tuhan, katakan amin. Harusnya kan dia terbang, orang waker udah dinyalain, wakernya nggak pernah rusak, kok rusak. Sampai waker aja dimatiin sama Tuhan, saudara. Bayangin waker aja dimatiin sama Tuhan. Supaya apa? Supaya dia nggak terbang. Itu sebabnya saya katakan, apapun Tuhan akan lakukan supaya saudara selamat. Apapun Tuhan akan lakukan
supaya saudara bahagia diberkati Tuhan. Yang penting apa? Mari jadi warga surga. Suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Saudara tidak akan jatuh, saudara tidak akan bahaya, saudara keluar sebagai pemenang, saudara diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Di Sumatera bagian utara ujung, saudara, 2004 kalau nggak salah pernah ada tsunami. Maka waktu tsunami itu datang, saudara, dari laut, ada satu keluarga yang selalu nonton mujizat, acara mujizat di TVRI. Mereka lari-lari, bapak, ibu, anak-anak. Lari-lari, maksudnya dikejar air tsunami. Kan orang ramai-ramai naik, cari gedung, cari gunung tempat tinggi. Nah maka bapak ini di kantongnya selalu bawa minyak. Dia ambil minyak urapan dari gereja Tiberias. Lalu saudara dia minum, disisain setengah. Istrinya suruh minum sambil lari, saudara, sambil lari. Anaknya lagi minum, saudara. Dan luar biasa, saudara. Satu keluarga luput dari tsunami, satu keluarga diselamatkan, satu keluarga tidak tertimpa malapetaka. Itu sebabnya hari ini sekali lagi kita nggak tahu apa yang terjadi 2022. Yang penting saudara warga surga. Kalau saudara warga surga, apapun yang akan terjadi, saudara diluputkan, saudara dibentenginya, saudara dimuliakannya, saudara dikenyangkannya, saudara panjang umur. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, kita lihat Ulangan 11 tadi, ayat 24. Ulangan 11 tadi, kita baca bersama ayat 14 dan 15. Ulangan 11 ayat 14, 15. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan apa? Gandummu, anggurmu, dan minyakmu. 15. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi, sama-sama bersama saya katakan, 2022. Aku tidak kelaparan, aku kenyang, aku dipuaskan, aku dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tidak peduli usahamu seperti apa sekarang keadaannya. Tidak peduli karirmu seperti apa situasinya hari ini. Tuhan punya banyak cara untuk pelihara hidup saudara. Tuhan punya banyak cara untuk kasih makan kita anak-anaknya. Katakan amin. Maka ayat ini berkata apa? Kamu akan mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan apa? Minyakmu. Saudara, Alkitab selalu berulang-ulang kali gandum, anggur, minyak. Posisinya selalu benar. Enggak anggur dulu lalu gandum, atau minyak dulu gandum, anggur enggak. Selalu gandummu, anggurmu, minyakmu. Apa maknanya, saudara? Secara jasmani, gandum, anggur, dan minyak itu adalah komoditi yang paling terkenal di tanah perjanjian, yang paling banyak. Secara rohani, ini menggambarkan pemberian yang terbaik. Itu sebabnya Yesus mati di atas kayu salib. Dia berkata, makanlah inilah tubuhku, minumlah inilah apa? Darahku. Tidak tanggung-tanggung dia memberikan nyawanya, dia memberikan darahnya, dia memberikan hidupnya yang terbaik untuk saudara. Katakan amin. Maka percayalah sepanjang tahun ini juga Tuhan akan memberikan yang terbaik. Lalu tadi dikatakan apa? Minyakmu. Suatu hari acara Oprah Winfrey Show di Amerika mengundang Dr. Oz, saudara. Lalu cerita-cerita, ngobrol-ngobrol tentang kesehatan. Dan dalam bincang-bincang obrolan itu Dr. Oz bilang, kalau boleh di rumahmu selalu ada minyak zaitun, jangan tidak ada minyak zaitun. Kenapa, saudara? Karena minyak zaitun itu untuk kanker, untuk tidak pikun, untuk tidak sakit jantung. Secara jasmani, dokter-dokter di Eropa rapat, saudara, khasiat minyak zaitun. Maka hari ini saudara yang terima minyak urapan, minyak zaitun, percayalah saudara akan dimuliakan, saudara diberi kesehatan, saudara diberi umur yang panjang. Apa yang saudara injak, apa yang saudara pegang, apa yang saudara kerjakan berhasil. Katakan amin. Maka yang kedua, apa yang Tuhan akan lakukan di tahun ini? Yang kedua, Tuhan akan memelihara hidup kita sepanjang tahun.
Waktu Pak Paryaji dipanggil sebagai gembala, dipaksa, Tuhan jangan pilih saya, pilih saja yang lain. Kalau kamu gak melayani, kamu dilempar ke neraka. Lalu Tuhan bilang, Paryaji, apa yang kamu minta, Tuhan atur. Artinya apa? Apa yang, itu sebabnya gereja gak pernah malam dana, gak minta-minta saudara. Ini bangun Gading Nia saudara, gak minta serupiah pun saudara, gak pernah malam dana. Saya waktu ngurapi sama Pak Paryaji ini masih lapangan sepak bola saudara. Itu Pak Paryaji korban sekian, korban, gak pernah minta-minta. Dia untuk bangun gereja ini saudara sampai nangis saudara. Suatu kali kita makan di Gereja Indonesia, sampai nangis saudara. Maksudnya apa? Karena perintah Tuhan bangun gereja, katakan amin. Ya orang ganggu kiri kanan saudara. Tapi luar biasa, Tuhan bela, katakan amin. Bangun di Bekasi, bangun di Bitung saudara, di Manado. Bangun di daerah-daerah, gak pernah minta. Tapi gereja selalu dicukupi. Hari ini saudara, sepanjang saudara suci pikiran, suci perbuatan, kita gak minta-minta. Tuhan pasti cukupi, Tuhan pasti pelihara. Apapun keperluanmu Tuhan cukupi. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang akan Tuhan lakukan di tahun ini bagi kita semua. Ayat 23, 25, Ulangan 11. Sama-sama kita baca Ulangan 11, 23 sampai 25. 2, 3, ya. Maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. 24. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi. 25. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi apa? Gemetar dan takut kepadamu seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Saudara perhatikan, Tuhan Allah akan menghalau. Apa maksudnya saudara? Hidup ini ada tantangan, hidup ini ada pergumulan. Tapi saudara yang ada minyak anggur, saudara hidupnya berkemenangan. Saudara menang atas segala perkara, saudara menang atas segala sakit penyakit. Apa yang saudara injak diberkati Tuhan. Waktu Pak Paryaji ke Manado saudara, dilihat di Manado kan itu saudara, setiap 100 meter gereja, 100 meter gereja. Saya pun kalau ke sana saudara, nggak pernah ada lewat satu tempat nggak ada gereja, pasti ada gereja. Lalu Pak Paryaji disuruh buka di Manado. Dia bilang, Tuhan, nggak enak Tuhan, ini setiap 100 meter ada gereja, nanti nyinggung orang, ya nggak enak lah. Tiba-tiba nyampe di tengah kota saudara, titik nol di kota Manado, titik nol. Ada satu gedung tua, gedung lama, namanya Gedung Juang saudara. Itu tempat orang, ya mohon maaf saudara, orang-orang yang ngumpul-ngumpul yang nggak jelas gitu saudara, orang-orang yang maksudnya yang ya pokoknya nggak bagus gitu saudara, ngumpul di situ. Maka Pak Paryaji imani tempat ini nanti jadi gedung gereja Tiberias. Padahal itu gedung tua, gedung lama, maksudnya nggak diberdayakan. Dan puji Tuhan dapat izin dibangun gereja, nggak minta-minta. Gereja Tiberias di Gedung Juang di Manado diberkati Tuhan luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka hari ini siapapun saudara akan berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara yang ada minyak dan anggur, percaya yang kau injak, yang kau pegang, yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Doa saya, kita masuk tahun 2022, hidup kita berkemenangan, hidup kita dipelihara Tuhan, dan hidup kita diawasi, dijaga, dilindungi Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dan kami percaya di tahun ini kami akan bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari resesi. Kami tidak akan kelaparan, kami akan dikenyangkan, dipuaskan, dimuliakan, panjang umur,
dan kami akan selalu melihat kebaikan, lepas kebaikan menyertai kehidupan kami. Sebentar, sebagai rasa ungkapan syukur kami di awal tahun ini, di tahun yang baru ini, kami bawa persembahan kami yang pertama, yang terbaik untuk Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Di awal tahun ini, kami bawa bagi Tuhan. Setiap rupiah, Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Umatmu tidak akan kelaparan, tidak akan resesi, tidak akan utang-utang. Diberkati seperti gelombang laut yang tidak pernah putus-putusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, di hari yang pertama di tahun 2022 ini, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darah. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu Yesus, tubuhmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kepada yang terkasih, Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martin, kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam serangkaian perjamuan. Sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk bersama perintah Tuhan pada saya sebagai seorang mater. Hanya seorang mater bisa mengatakan tubuh Yesus dan Yesus termasuk minyak urapan. Maka kita baca sekarang Wahyu 6:8. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Roh itu tuh di depan tatalah. Jadi ada malaikat kerubium dimeteraikan. Ada minyak anggur enggak rusakan. Tuhan berkata kuasanya minyak anggur tiada taranya dimukui. Maka siam bagi orang mati, bayi-bayi mati lebih dari 25 mati bayi di Amerika. Orang bayi didorong yaitu 5 tumor harus dikeluarkan. Saya cuma kirim minyak anggur keluar rumah sakit, kamu anakmu selamat lahir, tidak jangan maut. Maka Anda ada minyak anggur, Anda tidak diakan oleh binatang buas, tidak hilang oleh sempurna. Maka diberkati agar Anda tidak mengalami, kita tolak segala kutuk penyakit penderitaan. Ada minyak anggur, ada disembuhkan. Sudah banyak yang bersaksi, orang kena disembuhkan mulai minyak anggur. Kalau minyak, orang kadang lupa, Tuhan ngajar minyak penting sampai di surga. Tuhan ngajar minyak. Maka di Wahyu 3 ayat 18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Anda perhatikan, Tuhan Yesus berkata, beli daripadaku minyak untuk memandang kemuliaan Allah. Jadi Tuhan terangkan di surga ini pesta. Orang pesta berhadapan-hadapan. Maka agar Anda diberi kuasa memandang kemuliaan Allah, urapi minyak. Yaitu saya perhatikan bahwa ada juga di ayat Perjanjian Lama, orang ke surga harus ada minyak urapan. Di sini Tuhan Yesus juga nyebut adalah minyak urapan, beli daripada aku, karena saya seorang mater, hanya seorang mater bisa mengatakan minyak urapan, hanya seorang mater. Tuhan ngajar saya, zaman dulu nabi-nabi ngurapi minyak yang jadi raja. Jadi minyak ini pengurapan raja. Bukti apa? Daud jadi raja, dia ngurapi minyak. Maka dia menang atas Goliat. Maka dia jadi raja yang penuh kuasa. Jadi minyak ini bukan sembarang minyak. Orang dikubur puluhan tahun dengan minyak enggak dirusakkan. Tetap bebas awet muda. Maka juga kuasa yang besar. Tuhan Yesus harus ingat, minyak ini punya kuasa. Usir setan. Baik orang mati menyembuhkan penyakit. Minyak ini muliakan Anda. Agar Anda mulia. Segala sebelah. Kita angkat minyak ini. Oh, kita berjalan lebih dulu. Kita angkat roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami beriman Tuhan agar kami semua, keluargaku, akan bangkit hari kiamat, terbang ke amanan, hidup kekal di surga. Yang kedua, berkati kami dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna, tidak migrain, tidak beliau. Kami doa, kami telah berubah, anak muda akhirnya lebih dari 90, tidak bodoh, tidak punya, tidak berubah, punya roh the best di bidangnya, diurapi. Kami telah kebutuhan, mulutku penuh kuasa mujizat, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sempurna, tidak sudara, tidak dioperasi. Kami doa, lever sehat, empedu sehat, pankreas sehat, organ tubuh sehat semua, pencernaan sehat. Kami doa, segala kutuk penyakit disembuhkan, tidak ada virus corona di keluargaku. Kami telah virus corona di keluargaku. Kami telah segala kutuk penyakit berjalan. Kami doa, kami disembuhkan. Segala kutuk penyakit sudah sembuh, diangkat di atas kawasan. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat saat ini dalam nama Tuhan Yesus, ialah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku,
segala perbuatanku. Kami bertobat menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatan kami dua, agar keluarga kami hidup yang suci. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak segala dosa, agar kami dibangkit hari kiamat, terbangkan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna, tidak migran, tidak vertigo. Kami telah kebutaan, mulut kudu rapi, penuh kuasa, mukjizat, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, jantungku sehat, kuat, paru-paru sehat, kuat sehat, tidak akan dioperasi, ginjal sempurna, tidak sucira, tidak durasi, ginjalku sehat sempurna, dalam nonsus, ginjalku sehat, lever sehat, empedu sehat, pankreas sehat, ulu hati sehat, organ tubuh sehat sempurna, tulang-tulang leher sehat kuat, tulang pinggang sehat kuat, tulang pinggang, tulang kami doa agar tulang-tulangku sehat semua, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami doa bebas virus corona, bebas dari kutuk sakit. Kami doa agar Presiden kami Pak Jokowi berkati keluarganya tidak kena virus corona. Berkati Pak Jokowi penuh kemuliaan, penuh kuasa, para kabinet menteri diurapi, berkati keluarganya tidak kena virus corona, agar mereka semua sehat sempurna. Kami doa agar semua penyakitku sembuh, tidak kena virus corona. Anda doa sejenak, sebut sakit Anda. Tuhan mengajar bahwa perjalanan ini lebih roti mana, jangan roti mana di padang gurun. 40 tahun makan tidur, ada satu generasi makan tidur di padang gurun. Artinya hidup di bumi ini seperti surga. Yang kedua, jangan roti mana ada kemuliaan, jubah kemuliaan. Artinya kami semua harus suci untuk masuk surga. Sucikan hidup kami, berkati kami. Yang ketiga, jangan rutin setiap hari, yaitu pakai sepatu baru, kasus baru. Tuhan terangkan pada gereja 12, gambar kita ini, keluarga kami, dengan percaya generasi materi, generasi Tuhan, roh gagah, roh miskin, roh bangkit kami itulah, kami diberkati, tidak gagah, tidak miskin, tidak berkati keluarga kami, kecukupan. Kami itulah pengangguran. Keluarga kami diberkati, semua usaha, punya karir, tidak miskin, tidak angkut, tidak utang pribadi, lunas pada minggu ini. Kami tolak kekurangan, kami tolak resesi, kami tolak utang-utang. Kami doa, segala penyakit hari sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ilhami harapan, ayo muliakan Allah kami yang diam di Tuhan, berkati kami, agar kami mulia,
segambarnya ilang mirapan yang urapi kami agar kami mulia, yang segambarnya kami doa, kami diurapi, disucikan, menang atas persoalan kami telah bersunat, kami telah kutuk kanker tumor, kami tidak terkapar, demonstrasi, tidak pikun, tidak lupa, kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, Kudus, kami diurapi sebagai warga kerajaan surga, kami akan bangkit hari kiamat, terbang kapan masuk kerajaan surga. Inilah menyarapan urapi kami, penyakit sembuh. Anda oleskan yang sakit, oleskan yang sakit. Kita angkat minyak ini, berkati Tuhan setiap tangan yang urapi yang sakit dengan minyak urapan ini. Aku yang ajar nama punya kuasa membangun orang mati, ngalangkan setan, menyembuhkan penyakit, urapi setiap tubuh yang diurapi minyak agar mereka disembuhkan, tidak terkapar rumah sakit, tidak kanker, tidak tumor, tidak kena fusona, keluarga mereka sehat sempurna, tidak miskin, tidak bangun, apa yang dikerjakan berhasil, apapun dikerjakan berhasil. Ilah muliakan Allah, muliakan Musa, muliakan keluarga kami, agar keluarga kami termeterai sebagai warga surga. Kami tolak maut, kami tolak penderitaan, kami tolak segala kutuk maut, tidak miskin, tidak kal. Ilah yang urapi kami, mulia, yang segambar, yang sehat semua. Inilah mirapan memberikan mereka sebagai warga surga untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah harapan. Saya kembali kepada kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sakramen perjamuan kudus dan juga minyak urapan, minyak kudus-Mu yang telah mengurapi kami. Hari ini kami mulia, mulia artinya menang atas setan-setan. Mulia artinya kami warga surga, nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Mulia artinya kami diciptakan kembali, yang segambar seperti Allah, yang kami pegang, yang kami injak, yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Mulia artinya kami dikenal malaikat, dijaga malaikat, di mana melangkah berada tidak jatuh, tidak celaka. Terima kasih Tuhan untuk ibadat tahun baru, ibadah yang pertama di tahun 2022 ini. Biarlah sepanjang tahun ini, sepanjang tahun yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan berkat, penuh dengan pemeliharaan oleh Tuhan. Berkatilah umat-Mu Tuhan, sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, live streaming dari rumah mereka masing-masing, dari tempat dimanapun mereka berada hari ini. Biar kuasa-Mu, mujizat-Mu juga memberkati mereka. Biarlah sepanjang tahun ini hidup kami semua dipelihara, dicukupi, tidak resesi, tidak utang-utang, sehat sentosa, panjang umur, tidak terkapar di rumah sakit. Kami semua tegap, kuat, sehat, panjang umur, diberkati hidup yang bahagia. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, pemimpin pujian, singer, pemain musik, penerima tamu, pemungut kolekte, petugas perjamuan, sound system, seluruh tim media, siapapun yang melayani, juga koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak, mantu, cucu, sehat, panjang umur, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar suatu lautan manusia pesta di surga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun 2022, Tuhan buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Di nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Jemaat Tuhan mohon tetap menggunakan masker, menjaga jarak satu dengan yang lainnya, dan tidak bersalam-salaman. Di nama Tuhan Yesus, selamat siang, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. We wish you